Halo, selamat siang pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Rizky Amalia tentunya dalam program Dokter Kite. Sama seperti episode-episode sebelumnya pemirsa, di Dokter Kite kali ini kita akan mengupas tuntas terkait kesehatan ataupun bisa jadi terkait kecantikan nih ya. Nah, di episode kali ini spesial sekali kita akan membahas tema terkait laparoskopi pada tumor kandungan jinak. Nah, jadi mungkin sudah tahu ya arahnya mau ngobrolin kemana nih kita gitu ya, terkait kesehatan organ apa gitu. Nah, kali ini pun narasumber saya yang akan membahas tema hari ini luar biasa spesial juga pemirsa. Kita kedatangan tamu luar biasa, ada Dr. Caroline Tirtajasa, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi, ahli bedah laparoskopi. Halo, selamat siang dokter. Halo Rizky. Dokter, sebelumnya terima kasih banyak udah bersedia hadir TVRI Bangka Belitung ya. Terima kasih. Masya Allah. Nah, ini pemirsa yang spesial ini, jadi Dokter Caroline ini merupakan dokter kandungan dari Rumah Sakit EMC Pulau Mas. Ya, betul. Dari Jakarta nih, tapi jauh-jauh ke Bangka Belitung spesial buat ngasih edukasi hari ini. Nah dokter, sebelumnya boleh tahu nggak kedatangan dokter ke Bangka Belitung nih dalam rangka apa dok? Iya, sebetulnya saya diundang sebagai narasumber untuk memberikan edukasi dalam rangka pelantikan pengurus ID di Bangka Belitung. Bangka Belitung ya, wow ini luar biasa ya bisa ngundang dokter di sini. Jadi sekalian saya pikir why not edukasi para dokter, juga edukasi masyarakat Bangka Belitung. Betul. Kan lebih happy kita ilmu makin menyebar banyak, semakin banyak yang perempuan yang pintar dan update ilmu, semakin happy juga kita ya. Iya betul sekali. Dan tentunya kami happy juga dok, karena dokter bersedia hadir hari ini dan pastinya nih ya dokter Caroline ini ternyata jam terbangnya udah luar biasa sekali dok ya. Tadi saya sempat berbincang juga sebelum acara dimulai, dokter tadi sudah berapa lama dok berkecimpung di dunia kedokteran? Saya sebagai dokter spesialis sudah lebih dari 20 tahun. Wow. Sebagai dokter umum ya sudah lebih dari 30 tahun. Dan sebagai dokter ahli bedah laparoskopi sudah 18 tahun. Wow, ini luar biasa sekali dok ya. Saya benar-benar kaget pas tadi dengerin kayak, oh saya sudah hampir 20 tahun. Hah? Tapi nggak kelihatan loh pemirsa ya. Kalau pemirsa lihat ini kita nggak kelihatan loh kalau dokter sudah selama itu jadi dokter ya. Oke, nah dok, tadi dari tema yang disebutkan, laparoskopi pada tumor kandungan jinak gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa pemirsa yang sedang menyaksikan ini kurang familiar dok dengan kata laparoskopi. Boleh dijelasin nggak dok? Boleh. Sebetulnya ini apa dok? Iya. Jadi laparoskopi ini sebetulnya salah satu teknik operasi. Nah bedanya dengan teknik operasi biasa, kalau operasi biasa black gede ya, minimal 10 cm tuh di perut ya. Nah laparoskopi ini prosedur minimal invasif. Jadi dengan luka lubang yang hanya setengah sampai 1 cm ini cuma segini ya. Kita bisa bikin 3 atau 4 lubang di perut sini, di perut bawah ya. Dengan alat-alat ini, jadi dokter saya kalau lagi laparoskopi itu seperti main PlayStation aja. Kita melihatnya tuh ke layar depan, nggak ngobok-ngobok perut pasien, nggak. Jadi dengan alat-alat yang sangat halus ini kita melakukan operasi yang sangat cermat karena kamera laparoskopi itu kamera dengan resolusi yang tinggi. Jadi ibaratnya saya tuh operasi dengan teleskop, ngelihat yang kecil-kecilnya tidak ada yang luput. Jadi operasi ini sangat cermat dan handling of tissue-nya itu sangat minimal. Karena itu resiko perlengketan, resiko perdarahan itu sangat minimal pada teknik operasi ini. Dan yang paling penting pasien itu sembuh jauh lebih cepat karena lukanya kecil. Makin kecil luka makin nggak sakit ya. Jadi pasien hari ini operasi misalnya laparoskopi angkat rahim ya. Lusa, jadi hari ini hari Jumat ya. Lusa itu berarti Minggu. Dia sudah bisa pulang beraktivitas normal seperti biasa tanpa nyeri. Sudah bisa jalan-jalan, jogging, naik turun tangga, masak di dapur, jalan pagi itu sudah bisa dilakukan. Secanggih itu dok ya? Iya. Apakah teknologi laparoskopi ini hanya untuk kandungan saja atau bisa untuk organ lain ya dok? Bisa untuk organ lain, misalnya angkat usus buntu, angkat kantong empedu ya. Tapi kalau dalam bidang kandungan kita bisa angkat miom, angkat kista, angkat rahim sekalipun itu sudah rutin saya lakukan selama 18 tahun ini dengan teknik minimal invasif ini, laparoskopi. Laparoskopi ini, wow. Tapi maksudnya bisa dari yang hanya sekecil itu dok ya? Iya, betul. Wow, ini
yang akhirnya membuktikan bahwa teknologi medis itu sebetulnya sudah secanggih ini ya di dunia, di era saat ini gitu pemirsa. Nah selanjutnya Dok, terkait tumor kandungan jinak yang akan kita bahas. Tumor kandungan jinak sendiri ini seperti apa sih Dok? Jadi istilah tumor kandungan jinak adalah tumor yang berada di organ kandungan dan sifatnya masih jinak. Istilah tumor sendiri ini sebetulnya artinya benjolan. Jadi kalau tumor kandungan, benjolan yang ada di organ kandungan yang sifatnya masih jinak. Ada 4 tumor kandungan jinak terbanyak yang menyerang perempuan berbagai usia. Yang pertama adalah miom. Pasti di sini familiar ya dengan kata miom. Oh ini si ini kena miom, si ini kena miom gitu ya. Miom itu tumor kandungan jinak yang tumbuh di otot rahim. Jadi letaknya pasti di rahim. Yang kedua kista. Oh iya, kista ini juga pasti familiar, sering ya. Nah kalau kista tumbuhnya di ovarium. Jadi kalau ini rahim, ovarium itu ada di kiri kanan sebagai penghasil hormon ovarium. Kita punya 2 kanan kiri ovarium. Nah kalau tumbuhnya di ovarium namanya kista. Kista itu juga macam-macam loh. Ada berapa macam, ada puluhan jenis. Dan masing-masing kista itu punya sifatnya sendiri-sendiri dengan penata laksanaan sendiri-sendiri juga. Yang ketiga polip. Polip itu tumor kandungan kecil-kecil yang berada di rongga dalam rahim. Ya. Yang keempat adenomiosis. Nah, adenomiosis ini menimbulkan nyeri haid. Ya, sudah bisa menyerang, jadi penyakit endometriosis yang tumbuh di otot rahim, itu adenomiosis. Dia menyerang perempuan berbagai usia juga. Jadi anak-anak perempuan remaja kita ya, yang kalau tiap kali haid dia mesti ke UKS, minta obat anti nyeri ke mamanya ya. 50% dari mereka itu sudah terkena sebetulnya penyakit endometriosis ini. Ya, dan keterlambatan diagnosis itu bisa sampai 17 tahun kadang-kadang. Ya, ketika dewasa mereka sulit hamil karena penyakit ini merusak anatomi normal organ reproduksi. Waduh, itu berbahaya juga ya. Tapi apakah setiap nyeri haid itu bisa kita curigai karena tumor ini Dok? Atau mungkin ada pengaruh lain juga? Jadi kriteria nyeri haid yang tidak normal adalah nyeri haid yang tiap kali haid dia membutuhkan obat anti nyeri. Dan tiap kali haid mengganggu aktivitas. Nah 2 kriteria ini yang kita bisa berasumsi itu pasti ada endometriosisnya biasanya. Oke, berarti ini harusnya dari sejak awal haid itu harus sudah ini ya dipantau dan mungkin bisa dicek juga. Ini siapa tahu ada orang tua yang anaknya baru saja merasakan gitu haid, mungkin bisa dipantau juga nih pemirsa ya. Oke. Kemudian perbedaan antara tumor jinak dan tumor ganas pada kandungan itu sebetulnya apa Dok? Nah, kalau tumor jinak biasanya setelah diangkat beres. Ya, tapi memang bisa tumbuh lagi. Meskipun sifatnya masih jinak ya, bisa aja. Karena selama masih ada rahim, misalnya miom di rahim, kita angkat miomnya saja nih, rahimnya masih ada. Suatu ketika miom tumbuh lagi bisa berasal dari bibit miom yang lain yang tumbuh makin lama makin besar. Jadi sifat tumor kandungan jinak ini makin lama makin besar, dia growing nggak di ukuran segitu-segitu aja. Ya, dan makin besar ukuran tumornya, makin sedikit sisa jaringan sehat yang bisa ditinggalkan. Misalnya miom letaknya di rahim, miom makin besar growing, otot rahim sehat yang bisa ditinggalkan sedikit. Jadi kadang-kadang mesti diangkat sama rahimnya, nggak bisa angkat miomnya aja rahim ditinggal. Ya, begitu pula dengan kista. Nah bahayanya makin besar kista, makin sedikit cadangan sel telur yang bisa ditinggalkan. Ya, sedangkan sel telur ini kan kita perlukan untuk hamil. Ya, yang kasihan yang perempuan-perempuan yang mau hamil ya belum menikah belum punya anak betul. Nah kalau untuk mencegah hal ini terjadi sebetulnya tuh apa yang bisa kita lakukan dokter? Ini kan maksudnya lumayan bahaya juga ya ternyata efeknya ya. Jadi saya sebetulnya membuat buku tentang ini, sudah ada 2 buku saya. Nanti bisa dilihat di akun media sosial saya. Saya kan aktif juga sebagai edukator kesehatan reproduksi ya. Berjudul Tumor Kandungan Jinak, terbitan Alex Media Komputindo. Jadi buku saya ini sebetulnya ada di toko buku Gramedia seluruh Indonesia, sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Buku untuk awam sangat menarik. Di situ juga teman-teman selebriti juga menyumbangkan tulisannya juga di situ. Ada Melanie Ricardo, ada Becky Tumewu, macam-macam ya. Ada Syahnas juga menyumbangkan tulisan di situ juga ya. Jadi nanti bisa dibaca di buku itu, tumor kandungan jinak ini cenderung tumbuh makin lama makin besar dan hanya hilang jika diangkat lewat operasi saja. Penyebabnya multifaktor. Multifaktor di sini antara hormonal, genetik, dan lingkungan. Jadi tidak ada penyebab pasti. Karena itu penyakit ini sangat sulit dicegah karena kita nggak tahu penyebab pastinya apa.
Tetapi sebisa-bisanya kita harus menjalankan hidup sehat, pola hidup sehat ya, healthy lifestyle. Ya, tetapi kadang-kadang healthy lifestyle saja tidak cukup ya. Betul. Ya, healthy lifestyle, makan makanan sehat, check up kesehatan rutin tiap tahun. Kalau buat perempuan itu pap smear sama USG transvaginal. Itu rutin dilakukan sebagai hadiah buat diri sendiri. Jadi kalau kena penyakit-penyakit kayak ginian dalam ukurannya yang kecil kita udah tahu, nggak kaget-kagetan, ukurannya udah besar sehingga rahim mesti diangkat gitu. Oke, baik. Nah, tadi dokter sempat nyinggung masalah buku ya. Dokter, ini mungkin buat pemirsa yang penasaran juga, di depan saya ini sudah ada buku kedua, Dok ya, kalau yang ini ya. Kedua. Nah, ini judulnya adalah endometriosis. Nah, ini pemirsa ya, kalau yang ini fakta terkait nyeri haid dan juga infertilitas yang membayangi perempuan. Nah, bukunya seperti ini, mungkin siapa tahu ada pemirsa nih yang lagi jalan-jalan ke toko buku, Dok ya, terus nemu buku ini menurut saya worth it banget buat dibeli. Karena kita sebagai perempuan tuh perlu sekali, Dok, edukasi terkait kesehatan reproduksi. Karena kalau cuman mengandalkan apa yang kita pelajari di sekolah, itu kita tahu sendiri porsinya kalau belajar di sekolah itu seperti apa, pemirsa ya. Jadi ini sangat menguntungkan, edukatif sekali kalau seandainya pemirsa mau beli ya, luar biasa. Dan tadi juga kalau seandainya mau tahu edukasi lebih lanjut nih pemirsa, bisa follow akun media sosialnya dokter ya. Betul. Jadi ada Instagram, YouTube, sama TikTok, Dok ya. Kalau Instagram itu Dr. Caroline Tirta Jasa SPOGK. Kalau Caroline Tirta Jasa SPOGK. Iya, DR. Sama akunnya dengan akun TikTok. Akun Instagram sama dengan akun TikTok. TikTok, Instagram klik sama. link 3 di bio IG saya, langsung terhubung nanti dengan YouTube channel. Oke, sekarang tuh kalau mau belajar tuh enak banget, Dok ya. Kayak kita mudah banget gitu. Tapi hati-hati ya menimba informasi dari media sosial, karena tidak semua informasi itu benar. Iya, betul. Jadi kalau menimba ilmu kesehatan harus dari dokter ahlinya, narasumber dokter ahli, biar tidak salah ilmu. Karena kalau sampai salah ilmu, salah mengambil keputusan untuk diri sendiri, fatal akibatnya. Iya, kalau zaman sekarang ini memang perlu hati-hati banget sih, apalagi misalnya di TikTok nih, Dok. Kadang tuh ada beberapa kayak konten kreator yang tidak benar dia ngasih informasi tujuannya buat edukasi, tapi karena dia bukan ahlinya tuh terkadang ada yang salah poin-poinnya gitu ya. Jadi hati-hati pemirsa. Kalau mau yang pasti-pasti ke Dokter Caroline aja. Oke, selanjutnya nih dokter, setelah ngomongin terkait tumor jinak tadi, kalau tumor ganas tadi seperti apa? Kalau tumor ganas kita bilangnya kanker. Ya, kanker itu istilah untuk tumor ganas. Jadi benjolan yang sifatnya ganas. Biasanya kalau kanker ini dia menyusup masuk dan menyebar lewat aliran darah. Ya, dia bisa membuat implan di kelenjar getah bening dan di organ lain, membuat anak sebar jauh metastasis. Nah, tumor ganas ini tergantung berapa stadiumnya ketika terdiagnosis tentunya. Tapi biasanya operasi saja tidak cukup kalau tumor ganas. Jadi kalau tumor ganas biasanya kita mesti ada tambahan radiasi atau kemoterapi, tergantung stadiumnya saat ditentukan. Dan karena sifatnya lebih jelek, ya prognosisnya juga lebih buruk. Angka kesembuhan biasanya udah nggak 100% lagi. Waduh. Ya, kita kalau tumor ganas ngomongnya 5 year survival rate, dalam waktu 5 tahun berapa persen yang stadiumnya segini masih hidup gitu. Ya kalau bisa jangan sampai kena tumor ganas. Masih jinak aja udah kita buang-buangin kalau bisa. Nah, ini gejalanya gimana, Dok? Kita bisa tahu ini antara tumor jinak ataupun tumor ganas tuh gimana, Dok? Nah, kalau organ kandungan gampang banget tuh, Rizky. Jadi untuk semua perempuan waspadailah perubahan pola haid. Itu yang pertama ya. Kan udah tahu nih normalnya haid kayak gini ya. Nah, haid makin banyak itu yang pertama, haid makin sakit atau terjadi perdarahan di luar siklus haid yang normal. Nah, 3 ini aja yang dipegang itu sudah lumayan tuh. Itu mencakup gejala 80% tumor kandungan ini. Yang keempat, itu bisa perut yang membesar. Biasanya tumornya udah besar tuh. Kok perut saya, perut bagian bawah ya terutama ya, kok makin besar ya, disangkanya gemuk padahal pas di USG ternyata ada miom besar. Yang berikutnya anemia, kurang darah. Jadi kalau lihat temennya, kok lu pucet banget sih ya, kurang darah, HB dicek kurang dari 12, itu biasanya karena haidnya banyak tiap bulan tanpa disadari. 80% penyebab anemia pada perempuan adalah miom. Nah, pas USG bener ada miomnya. Iya. Nah, yang berikutnya gejalanya adalah GERD, sakit sakit lambung. Iya, betul. Jadi sakit lambung itu kadang-kadang tidak disadari, itu manifestasi dari penyakit tumor kandungan juga, karena tiap kali haid dia sakit. Kalau sakit minumnya apa? Obat-obat anti nyeri kan? Nah, semua obat anti nyeri itu efek sampingnya meningkatkan asam lambung.
Oh, pantesan Jadi jadi GERD. iya, jadi Iya. rata-rata perempuan-perempuan yang punya penyakit tumor kandungan ini itu GERD, asam lambungnya naik. Oke. Heeh. Wah, berarti efek sampingnya lumayan juga dok ya kalau Lumayan, kita lumayan banyak. ini. Nah, tapi dok misalnya nih ada yang sakit haid itu karena hormon misalnya nih dok. Ada nggak sih dok caranya biar meredam rasa sakit selain mengkonsumsi obat-obatan itu dok? Misalnya kayak minum Obat anti nyeri sih untuk menghilangkan nyeri ya. Oh, iya. Cuma ya untuk awalnya ya mungkin bisa dikasih kompres hangat Kompres misalnya hangat ya. Bisa juga sih. Cuma kalau penyebabnya memang penyakit endometriosis ini, mau obat apapun atau kompres hangat apapun, biasanya akan tetap sakit dia. Oh, dia nggak bakalan ini dok Iya, ya? sakitnya akan cenderung berulang lagi. Oke, ini mungkin bisa jadi waspada untuk kita semua ya pemirsa kalau udah minum obat anti nyeri, tapi ternyata nyerinya masih, Iya. itu bisa dicurigai Bulan ada depan penyakit sakit ini. lagi, Iya. misalnya tiap kali haid sakit dan mesti minum obat anti nyeri, berarti ada something wrong, ada yang nggak beres nih. Oke. Ya kalau penyakit endometriosis gampang, terapinya cuma ada dua dia, terapi hormon sama terapi operasi. Nah biasanya untuk para remaja perempuan nih, masih muda, belum menikah, ya belum hamil ya, Iya. kita kasih terapi hormon dulu. Tapi memang terapi hormon jangka panjang, jadi dijaga ini endometriosisnya nggak tambah lama tambah parah. Karena kalau dia tambah parah, organ reproduksi rusak, dia susah hamil nantinya ketika dia dewasa. Nah terapi hormon ini dilepas ketika pasiennya mau hamil. Ya sebulan sebelum dia mau menikah dan hamil ya kita stop baru terapinya. Oke. Ya kecuali kalau udah parah, misalnya kista besar sekali 10 cm, kista endometriosis, ya kita mesti lakukan laparoskopi, operasi lubang kecil aja yang tadi dikatakan, nggak usah black perut gede-gede, jadi nyaman. Oke, tapi kalau tumor jinak ini dia tidak menutup kemungkinan masih tetap bisa hamil kan dok ya? Misalnya sudah diangkat nih melakukan operasi gitu ya? Masih, tergantung berapa ukurannya. Tergantung berapa ukurannya saat diangkat. Kalau otot rahim sehatnya masih banyak, cadangan sel telurnya juga masih banyak, kistanya tidak terlalu besar atau miomnya tidak terlalu besar, tentunya kans untuk hamilnya lebih besar. Oke, baik. Nah pemirsa, ini tadi sudah ada beberapa informasi ya terkait tumor jinak dan juga terkait teknologi laparoskopi tadi yang disampaikan oleh Dr. Caroline. Kita akan kembali mengupas lebih lanjut terkait tema hari ini, namun setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita, mengupas tuntas kesehatan dan kecantikan. Tentunya masih bersama dengan Dr. Caroline Tirtajasa ya. Nah dokter tadi sudah banyak sekali informasi ya terkait tumor jinak maupun ganas yang ada di kandungan sampai ke teknologi laparoskopinya sendiri. Nah ini ada satu pertanyaan juga yang tadi sempat saya lupa tanyakan nih dok, tapi ini penting juga nih. Apakah untuk kondisi yang terkena tumor dan lain sebagainya ini dok, itu hanya dialami oleh wanita usia tertentu atau bisa semua kalangan? Oke. Bisa. Jadi penyakit tumor kandungan jinak ini menyerang perempuan berbagai usia. Oh baik. Ya. Bahkan yang paling kecilnya pasien saya ada anak umur 9 tahun. Anak umur 9 tahun dibawa ibunya ke saya karena keluar benjolan dari kemaluan. Itu gimana ceritanya itu dok? Benjolannya ini ternyata polip yang besar dan bertangkai keluar dari vagina. Oke. Ya, jadi udah ngider tuh satu Jakarta, semua dokter bilang suruh kuret. Sedangkan prosedur kuret ini merusak selaput darah, kasihan anak masih 9 tahun ya. Betul. Jadi waktu itu saya lakukan hysteroscopy namanya. Hysteroscopy itu kamera kecil, masuknya memang melalui vagina, tapi saking kecilnya kamera sehingga selaput darah aman. Oh tidak merusak. Tidak merusak selaput darah. Jadi dengan alat yang sangat kecil dan canggih ini, kamera yang masuk tuh, kita lihat tangkai polipnya ada di mana, tinggal di-cut aja tangkai polip beres. Dan si anak bisa langsung pulang sekolah lagi tanpa nyeri itu. Bahkan itu nggak pakai black perut sama sekali karena dari bawah aja. Kayak endoskopi tapi dilakukan dari vagina dengan alat yang sangat kecil. Dari ujung kamera keluar alat untuk bisa angkat si polipnya ini. Oh berarti dia tuh kan bentuknya kan kamera nih dok misalnya. Iya, berarti panjang, dia panjang. Kecil, ramping, panjang. Oh berarti di dekat kameranya itu ada alat buat motongnya. Iya, gitu. Di sini ada channel operatifnya. Kita bisa keluar masuk alat resektoskop namanya untuk potong tangkai polipnya.
Canggih banget ya tapi ya. Videonya itu 13,5 M di TikTok saya. Wow, ini mungkin buat yang penasaran, kayaknya saya juga nanti abis ini ngecek deh dok. Langsung cek aja ya pemirsa di TikToknya Dokter Caroline nih, kita bisa lihat karena itu edukasi juga buat kita. Iya betul. Ini cukup mengejutkan sih, maksudnya anak usia 9 tahun gitu ya. Itu penyebabnya apa dok? Semudah itu bisa sampai terkena polip? Karena itu kan yang tadi saya bilang penyebab persisnya pastinya tidak diketahui karena dia multifaktor ya, hormonal, genetik, lingkungan. Nah karena itu saya bilang pasien tergantung amal dan ibadah masing-masing. Karena faktor hormonal dan genetik kan udah ada di sononya tuh, nggak bisa dikutak-kutik. Makanya saya bilang sebisa-bisanya kita hidup sehat. Cuma satu faktor lingkungan aja yang masih bisa kita modify. Dikontrol ya. Kalau hormonal dan genetik ya sudah kita terima pasrah. Iya sih, itu kita tinggal menerima aja dok ya. Baik, nah kemudian untuk kasus tumor jinak sendiri, apakah semuanya itu bisa ditangani oleh laparoskopi dok? Atau misalnya ada tumor yang udah gede banget itu harus pakai yang belek tadi gitu? Oke, jadi laparoskopi ini bisa mengangkat miom sampai 12 cm. 12 cm ini segini, sebesar buah kelapa muda deh ya. Gede ya, banget ya dok ya? Masih bisa dengan laparoskopi. Iya, kalau kista jinak ya bahkan sampai batas sini masih bisa, 25 cm masih bisa. Ya. Nah, keterbatasan laparoskopi ini kameranya itu biasanya masuk lewat pusar. Ya, karena pusar ini titik yang tidak terlihat dan lebih tidak nyeri kalau kita masuk lewat sana karena ketebalannya itu yang paling tipis di antara semua dinding perut ya. Nah, kalau si tumornya ini sudah besarnya melebihi pusar, berarti kan kamera harus diletakkan lebih tinggi. Sedangkan kita di sini ada keterbatasan tulang dada, nggak mungkin dong masuk kamera itu menembus tulang dada itu nggak bisa. Jadi kalau tumornya itu udah tinggi banget, mencapai setengah antara pusar dan tulang dada itu sudah sulit dilakukan dengan laparoskopi. Jadi selama masih di bawah itu masih bisa. Karena kan kalau kita mau mengangkat sesuatu kita nggak bisa pas mata kita di pas tumor yang nggak bisa, kita mesti sedikit lebih ini biar kita bisa lihat yang mau kita angkat gitu ya. Kayak gitu. Tapi pernah dok ada kasus yang sampai segede itu memang tumor? Ada. Kalau lihat Instagram saya ada miom 55 cm saya angkat. Tapi tidak dengan laparoskopi karena perutnya sudah besar seperti orang hamil 9 bulan ini udah penuh semua. Dan kalau miom itu kan benda padat dia nggak bisa dikempesin dulu terus kita angkat. Dan ngangkatnya itu ya jadi mesti segitu juga. Jadi kayak sesar gitu ya. Iya kayak sesar. Waduh. Ini berarti kita para perempuan Indonesia nih harus jaga kesehatan nih ya dok ya. Kebersihan reproduksi kita. Karena cuman itu kata dokter tadi yang bisa dikontrol gitu ya dok ya. Oke, nah kemudian kalau untuk prosedur laparoskopinya sendiri itu seperti apa dokter? Oke, laparoskopi tentunya dilakukan oleh seorang dokter ahli bedah laparoskopi yang berpengalaman. Karena tidak semua dokter bisa melakukan operasi dengan teknik ini. Ya, karena ini membutuhkan pendidikan khusus juga. Kebetulan waktu itu saya mendapat kesempatan menimba ilmu laparoskopi ini, diploma laparoskopi saya itu dari Jerman. Di Kiel, kota Kiel, di University Schleswig-Holstein di Kiel, Jerman. Nah, di sana saya belajar langsung dari pionirnya. Nah, prosedur laparoskopi ini kita membuat hanya 4 lubang kecil di perut. Ya, 2 lubang hanya 1 cm itu segini, dan 2 lubang lagi setengah cm. Kecil banget dok. Ya, kecil banget. Dengan alat-alat ini kita bisa melakukan angkat rahim, angkat miom besar, kista besar. Nah, ketika kita sudah angkat, semua operasi laparoskopi ini dilakukan dengan laser, elektrosurgery. Makanya resiko perdarahan sedikit karena nggak model jahit potong ikat kayak operasi yang jadul gitu, yang biasa. Ya, semuanya dengan laser. Jadi cuttingnya juga persis. Ya, ketika sudah terangkat, yang besar-besar ini dikeluarkan lewat Morse letter namanya. Morse letter itu ada videonya juga di TikTok sama di Instagram saya. Dia jadi seperti alat blender, masuk lewat lubang yang 1 cm tadi, dia akan muter di dalam, disedot gitu, keluar jadi sosis-sosis kecil, malah bersih. Jadi bentuknya udah kecil-kecil gitu ya. Jadi sebesar apapun, misalnya miom tadi 12 cm ya di dalam ya, dikeluarkannya lewat lubang 1 cm saja, keluar jadi sosis-sosis kecil, bersih, habis dia di dalam. Keluarnya jadi semangkok sosis-sosis kecil gitu. Itu masuk patologi itu bisa dicek patologinya. Jadi bersih di dalam, lubangnya juga tetap kecil. Makanya pasiennya minim banget nyeri. Bahkan pasien-pasien saya yang sudah pernah operasi sesar kan black biasa ya. Ketika saat dilakukan laparoskopi merasa tidak
dioperasi gitu. Pasiennya nggak percaya, ini bener dok saya udah dioperasi. Berarti waktu pemulihan untuk setelah laparoskopi ini lebih cepat. Lebih cepat dok. Iya. Paling cepat itu berapa lama dok? Jadi pasien itu hari ini operasi, besok itu sebetulnya dia mau jalan-jalan ke kamar mandi segala macam sudah bisa langsung. Sudah bisa ya. Wow. Besoknya lusanya dia sudah pulang. Pulang itu udah aktivitas seperti biasa saja di rumah. Kalau lusanya lagi mau kerja sudah bisa. Secepat itu. Secepat itu. Ya, wah, karena luka biasa. kecil berarti minim nyeri. Tapi apakah untuk teknologi ini sendiri sudah ada di seluruh Indonesia dok? Atau hanya di daerah-daerah tertentu? Hanya di rumah sakit tertentu yang dokternya sudah mendapat pendidikan laparoskopi. Dan alat laparoskopinya juga harus lengkap. Harus lengkap ya. Laparoskopi ini bergantung dengan alat dan tidak semua rumah sakit punya alat laparoskopi yang lengkap. Coba bayangkan punya lasernya nih, kita udah angkat miomnya 12 cm, tapi nggak punya Morse letternya, ngeluarinnya pakai black juga, samanya bohong dong. Betul. Jadi kalau mau laparoskopi alatnya memang harus lengkap. Ya, oke. Dan pastinya harus ada izin terlebih dahulu seperti itu dok ya, memasukkan teknologi ini di sebuah rumah sakit. Iya betul. Harus ada ya. Harus ada. Oke baik. Tapi kita berdoa ya pemirsa, semoga teknologi ini bisa merata nanti di seluruh Indonesia, entah tahun kapan itu, karena setelah mendengarkan resiko yang kita dapat, kemudian penyembuhannya secepat itu, kayaknya ini sangat menguntungkan sekali ya untuk kita nih lebih teman-teman. nyaman. Makanya dikatakan operasi laparoskopi ini merupakan operasi yang sangat cocok buat yang takut operasi. Saya itu. Beneran tapi dok, kalau yang takut sakit kayak gitu dok ya, betul, cocok nih pakai ini nih saya nih. Tapi semoga jangan sampai ya dok jangan sampai maunya sehat terus ya kita. Jangan sampai mengalami. Oke. Nah kemudian kalau untuk laparoskopi sendiri dok, itu punya dampak nggak dok kalau untuk kesuburan pada seorang wanita? Nah, justru operasi dengan teknik laparoskopi ini itu lebih bagus kalau pasiennya masih mau hamil. Karena teknik yang tadi saya bilang, teknik handling of tissue-nya itu sangat minimal, sehingga tingkat perlengketan sesudah operasinya itu sangat minim. Bayangkan operasi konvensional yang buka gede, kan betot-betot sana sini kan, kalau tangan masuk kan betot-betot sana sini, perlengketannya lebih parah karena manipulasi jaringannya hebat, makanya rasa nyerinya juga hebat. Ya, tetapi kalau laparoskopi karena cuma lubang kecil-kecil dan penata laksananya sangat halus ya dan cermat, resiko perlengketannya sangat minim. Makanya kalau buka perut pasien habis laparoskopi dengan habis operasi konvensional beda banget. Yang habis operasi konvensional lengket semua, dalam yang laparoskopi hampir tanpa perlengketan. Apalagi banyak ya metode-metode untuk mencegah perlengketan ini. Banyak agen-agen anti perlengketan yang kita pakai kalau operasi laparoskopi. Jadi hampir tanpa perlengketan sama sekali. Karena dia tidak lengket, pasien-pasien yang mau hamil ya saluran telurnya masih bagus. Semuanya kan sesuatu yang tidak lengket tentu fungsinya juga lebih baik. Iya. Oke, berarti kalau untuk dampak terhadap kesuburan ini hampir minim sekali dok ya, terutama ya. Oke, jadi jangan takut lagi pemirsa ya. Mungkin kalau ada yang mengalami kondisi tertentu yang membutuhkan laparoskopi ini, jadi nggak khawatir lagi gitu dok betul. Oke. Nah kemudian kalau untuk perawatan pasca operasinya sendiri dok, itu apa saja dokter? Kalau perawatan pasca operasi nggak ada yang spesial sih. Maksud saya pulang itu pasien sudah bisa beraktivitas normal seperti biasa saja. Mau jalan pagi, berolahraga pagi gitu ya, treadmill misalnya atau cross trainer, sepedaan aja udah bisa setelah laparoskopi. Jadi tidak ada yang spesial. Biasanya saya pasang plester yang anti air ya. Jadi pasien itu hari ini operasi, besok kalau dia sudah mau mandi ke kamar mandi itu sudah bisa. Sudah bisa ya. Keramas segala macam, makanya bebas seperti biasa saja. Makan juga bisa seperti biasa. Canggih banget dok ya. Saya tuh seneng banget loh kalau denger kayak, wih ini semudah itu kah? Kayak gitu loh. Kalau denger dokter ngomong gitu ya. Kalau untuk pendidikan laparoskopi yang dokter terima di Jerman kemarin itu butuh waktu berapa lama dokter? Nah, kebetulan kan saya mengambil sistem sandwich ya. Jadi 3 bulan di sana ya, kemudian balik dulu ke Indonesia untuk mengerjakan logbook, penelitian, riset, balik lagi. Jadi bolak-balik sih, ya total sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun lah ya. Itu berarti setelah ngambil spesialis kandungan dulu dok ya? Betul, baru ngambil betul, itu ya. betul. Jadi dokter umum, ambil spesialis kandungan, kebetulan saya alumni FKUI tahun 89 di sana. Nah kemudian saya mengambil diploma laparoskopi dulu ke Kiel, pulang dari sana tuh tahun 2008 ya, udah 18 tahun yang lalu. Saya menimba ilmu subspesialis saya dalam bidang fertility dan endokrinologi reproduksi, hormon-hormon reproduksi.
Jadi salah satu bidang kalian saya yang lain, saya fertility expert. Jadi untuk program hamil, inseminasi, bayi tabung, itu juga saya lakukan. Dokter ya, oke baik. Ini luar biasa sekali ya, pemirsa, jam terbang Dokter Carol ini tidak perlu kita ragukan lagi gitu. Nah tapi Dok, saya penasaran ke ininya sih Dok, kita bahas terkait keseharian dokter sebagai konten kreator juga Dok ya. Tujuan awal pada saat dokter membuat akun itu sebetulnya apa sih Dok? Nah ini penting banget nih ya Ki. Jadi saya melihat di masyarakat, kalau ngomong kesehatan reproduksi itu bisik-bisik. Ya kayak dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ya orang ngomong tentang menstruasi, tentang keputihan, apalagi nyebut kata vagina gitu ya. Itu tuh bisik-bisik. Nah karena bisik-bisik, hal yang salah itu diturunkan bergenerasi. Jadi seorang ibu menurunkan hal yang salah ke anaknya. Anaknya mengajarkan hal yang salah lagi ke anak perempuannya. Hal-hal yang simpel sebetulnya, misalnya cara cebok deh. Cara cebok, pakai sabun apa enggak, arah aliran airnya bagaimana, celana dalam tuh milihnya yang kayak apa sih, boleh nggak kita pakai panty liner misalnya kayak begitu. Ya hal-hal yang remeh-temeh menurut kita, tapi itu, cebok itu nggak boleh pakai sabun, kalau pakai sabun nanti kamu susah hamil. Nah itu kan hoax sebetulnya, mitos ya. Nah karena melihat hal seperti itu di masyarakat, saya itu tergerak ya, kayaknya gregetan gitu saya. Saya pengen semua perempuan itu mbok ya pintar gitu diurusin kesehatan reproduksi itu yang benar gitu ya. Karena itu harus ada seseorang yang memang harus berjuang di bidang edukasi kesehatan reproduksi ini. Karena itu misi saya itu pengen bikin semua perempuan pintar, at least perempuan dari Sabang sampai Merauke. Karena itu saya bela-belain bikin medsos ya. Kalaupun nggak bisa medsos, bisa pakai buku. Ya buku juga karo Gramedia kan dari Sabang sampai Merauke ada ya outletnya. Jadi semuanya bisa baca dan bisa dapat ilmunya secara gratis supaya ngerti ya, karena organ reproduksi ini kan penting. Dia penghasil hormon, taruhlah misalnya nggak mau hamil ya, tapi kan dia menghasilkan hormon yang jaga supaya kita nggak cepat menopause misalnya ya, organ reproduksi ini selain memberikan keturunan iya kan, dan dia juga merupakan yang menjaga kualitas hidup seorang perempuan. Organ reproduksi itu pentingnya. Nah itulah Ki, tujuan awalnya gitu ya. Iya betul. Tapi berarti ini bisa jadi ini juga Dok ya, apa kayak untuk anak-anak yang jarang mau baca buku nih gitu, media sosial tuh bisa jadi salah satu apa ya, ibaratnya kayak edukasi lainnya, bentuk lainnya gitu. Jadi bisa nih teman-teman langsung di follow aja gitu ya. Terutama buat anak-anak muda sih Dok ya. Jangan ragu untuk langsung cek media sosial Dokter Caroline. Nah tadi kan kita ngomongin terkait tumor jinak, ini kan banyaknya kan di perempuan Dok ya. Tapi apakah tumor pada organ reproduksi itu bisa muncul pada laki-laki Dokter? Organ reproduksi laki-laki tentunya bisa juga kena tumor. Bisa juga ya? Iya, bisa juga kena tumor. Tapi biasanya menangani organ reproduksi laki-laki itu dokter urologi. Beda spesialisasinya beda. Gitu ya. Kalau pasien saya semuanya ibu-ibu. Karena spesialis kandungan tadi Dok ya. Makanya saya pejuang emansipasi perempuan. Cuman karena saya tuh agak penasaran aja sih Dok, kalau ngomongin soal reproduksi itu kan banyaknya kita ngomongin yang perempuan gitu ya. Karena perempuan itu organ reproduksinya di dalam, tidak terlihat. Kalau buat laki-laki organ reproduksi itu penyakitnya nggak terlalu jadi masalah. Kenapa? Karena letaknya udah di luar kan. Ibarat kutil di ujung penis misalnya ya, kecil aja dia udah tahu. Oh ini kok saya ada kutilnya, buru-buru datang ke dokter, gitu, berobat sembuh, ya kan? Lah kalau kita serviks, mulut rahim letaknya di dalam. Ngelihat sendiri udah pasti nggak bisa. Iya kan, mesti dokter kandungan dibuka pakai spekulum cocor bebek baru kelihatan tuh mulut rahim ada benjolannya kecil, misalnya kanker serviks atau lesi prakanker serviks. Nah kelihatannya kan cuma dari pap smear, tapi kan perempuan itu susah kalau suruh buka celana dalam ngangkang di depan dokternya, cocor bebek, iya kan? Karena itu penyakit organ reproduksi pada perempuan sering diketahuinya terlambat, terlambat diagnosis. Makanya kanker serviks, apalagi kanker ovarium itu datang sudah stadium 3, stadium 4, angka kesembuhan udah pasti nggak 100% lagi meskipun dioperasi. Nah karena itulah makanya problem kesehatan reproduksi pada perempuan ini lebih kompleks, lebih complicated, karena rata-rata stadiumnya sudah tinggi dan sulit untuk dideteksi dini. Apalagi kalau perempuannya tidak punya kesadaran, iya kan, jarang pap smear, apalagi USG transvaginal, beda loh USG yang dari bawah sama dari perut tuh beda banget. Jadi kalau mau melihat beginian tuh sebenarnya gampang banget. Kalau mau tahu nih ya, ibu-ibu nih ya, gimana sih Dok caranya saya tahu saya punya
miom atau Iya. enggak, kista atau enggak tuh gampang banget, nggak lebih dari 5 menit, pemeriksaannya juga nggak sakit. Oke. USG transvaginal, kalau USG buat yang sudah transvaginal menikah. ya. Iya. Kalau yang Jadi, belum dok? Kalau yang belum USG-nya biasa dari perut dulu saya lakukan. Oh, Kalau ada yang oke. mencurigakan kita dari transrektal, dari lubang dubur, jadi vagina aman. Oh begitu. Ya, Oke. karena beda dengan USG perut. Kalau USG perut terhalang lemak perut dan usus-usus. Miom atau kista kecil yang ukurannya di bawah 3 cm bisa luput tidak terlihat. Iya. Sedangkan kalau USG transvaginal atau transrektal ini itu resolusinya jelas. Yang kecil-kecil itu kelihatan. Lebih kelihatan. Iya, dengan mata dokter ahli tentunya. Iya. Itu kata kuncinya juga. Wajib itu ya. Betul. Oke, baik. Ini menarik sekali pemirsa ya pembahasan kita hari ini, dan tentunya kita akan kembali membahas lebih lanjut dokter, namun setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita. Masih bersama dengan Dokter Caroline membahas terkait tumor jinak pada kandungan ya. Nah dokter, setelah kita membahas terkait tumor jinak dan bahkan sampai tadi juga ke teknologi operasi laparoskopi dok ya. Di segmen ketiga kali ini dok, ini sangat menarik sekali karena kita akan menjawab pertanyaan dari netizen yang sudah masuk ke akun media sosial kita. Oke, ini pertanyaan yang pertama, langsung saja ini dari @lucy_handayani. Nah pertanyaannya, selama ini saya merasa baik-baik saja dan tidak ada keluhan, tapi tiba-tiba dibilang ada tumor jinak. Apakah kondisi seperti ini memang biasa terjadi tanpa gejala dokter? Silahkan dok. Jadi tumor kandungan jinak ini, miom, kista, polip, adeno bisa tanpa gejala. Ya, dalam ukurannya yang kecil dia tidak menimbulkan gejala sama sekali. Iya, tergantung. Jadi gejala itu muncul kalau tumornya sudah besar atau meskipun dia kecil tapi mendesak rongga dalam bagian rahim sehingga menimbulkan pola haid, baru gejala itu muncul. Yang seperti tadi saya bilang, mens yang kok makin banyak, mens yang makin sakit, atau terjadi bercak-bercak atau perdarahan di luar siklus haid yang normal. Nah itu salah satu gejala yang ditimbulkan. Tapi bisa banget, miom tanpa gejala bisa banget. Bisa banget ya. Nah jadi dan rasa nyeri masing-masing orang beda ya. Ada orang yang ya nggak diapa-apain aja sakit, ada orang yang diapa-apain tuh kayaknya udah kayak gimana gitu ya. Jadi beda. Jadi kita tidak berpatokan pada gejala, tetapi pada hasil USG. Ya jadi mau gejala apapun, yang penting USG-nya normal ya berarti normal. Tapi USG-nya nggak normal, itu kan kalau USG nggak bohong, bukti objektif ya. Kalau miom dia bilang miom, kelihatan ada benjolan di rahim itu terlihat. Nah kalau untuk pemeriksaan rutin pada kandungan itu lebih baik kita lakukan itu berapa kali? Setahun sekali cukup. Setahun sekali cukup. Setahun sekali cukup. Kalau saya bilang check up kesehatan itu adalah investasi sebetulnya. Itu memberikan hadiah buat diri sendiri. Kan kita mau sehat ya. Nah salah satunya di tiap tanggal ulang tahun datang ke dokter kandungan, pap smear sama USG transvaginal. Jangan cuma pap smear aja. Kalau pap smear itu hanya untuk deteksi dini kanker mulut rahim saja. Ya kanker ovarium atau sesuatu, miom, kista, polip itu tidak terlihat lewat pap smear. Makanya ada orang yang rajin pap smear tiba-tiba USG loh miomnya udah besar, dokter saya kok waktu saya pap smear nggak pernah bilang apa-apa. Soalnya levelnya cuma pap smear. Ya, yang melihat ke dalam sini adalah USG transvaginal tadi. Jadi pap smear dan USG transvaginal itu harus dilakukan rutin setahun sekali untuk semua perempuan yang mau sehat. Oke, baik. Nah, ini juga mungkin yang tadi saya sempat penasaran sih dok, muncul pertanyaan gitu. Ada nggak sih dok misalnya kayak vaksin tertentu yang bisa mencegah penyakit-penyakit seperti tumor jinak ini muncul pada perempuan dok? Nah, vaksin itu hanya ada untuk kanker serviks saja. Cuma untuk itu aja? Iya, vaksin HPV itu untuk memberi kekebalan terhadap virus HPV sebagai penyebab kanker serviks. Ya, tapi kalau tumor kandungan jinak sampai saat ini belum ada vaksinnya. Belum ada ya? Iya, belum ada. Semoga nanti kedepannya ada dok ya. Moga-moga ya. Semoga ya. Kita kan berharap
Semakin berkembangnya zaman nanti semakin canggih juga. Ada betul. terobosan terbaru mungkin dari Dokter Caroline nanti ya. Amin. Kita tunggu pemirsa ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua dokter dari @siska_putri. Dok, saya bekerja setiap hari dan tidak bisa lama untuk istirahat. Kalau menjalani laparoskopi, apakah saya harus cuti panjang atau bisa cepat kembali beraktivitas? Oke, betul. Jadi bagi wanita karir aktif yang nggak bisa cuti lama-lama, laparoskopi ini adalah metode operasi yang paling cocok. Karena yang tadi saya bilang hari ini operasi, lusa itu sudah pulang beraktivitas normal seperti biasa. Jadi Senin operasi, Rabu pulang, Kamis mau masuk kantor lagi sebenarnya sudah bisa. Sudah bisa ya? Iya. Berarti ini sangat cocok ya teman-teman ya. Berarti cutinya nggak usah panjang-panjang, nggak usah. Di weekend bisa kali dok ya operasi ini ya. Tapi dia harus ini nggak dok? Kita misalnya andai kata nih si A nih kena tumor jinak gitu. Dia mau menjalankan laparoskopi gitu ya. Ini bisa langsung dilakukan ketika hari ini misalnya saya check up atau harus butuh berapa hari dulu nih? Gitu dok, baru menjalani operasinya. Nah biasanya pasien kalau dari luar daerah itu langsung ke poliklinik saya dulu karena saya harus cek USG transvaginalnya untuk mapping operasinya dan menentukan tipe operasi yang terbaik untuk pasien ini apa, karena case by case ya. Nah setelah itu sebetulnya kalau pasien pribadi saja bukan dalam coverage insurance ya, kalau misalnya mau operasi besok itu bisa asal dia masuknya pagi karena ada persiapan praoperasi. Ya masuk antibiotik suntik, puasa, urus-urus dulu ya, ada beberapa persiapan. Besoknya operasi sih sudah bisa sebetulnya. Tetapi kalau ada pasien mau coverage insurance ya, nah itu lamanya di antrian menunggu ACC asuransi yang kadang-kadang bisa sampai 1 dan 2 minggu kemudian. Jadi setelah ACC baru masuk gitu. Misalnya masuk Senin untuk persiapan, operasi Selasa, pulang Kamis. Ya kurang lebih gitulah skenarionya. Oke, berarti harus ada planning waktunya juga dok ya? Iya betul. Kalau pasien dari luar daerah cukup luangkan waktu 1 minggu. 1 minggu itu cukup. Jadi Senin masuk, operasi Selasa, pulang Kamis misalnya ya. Kontrol ke saya tuh ke poliklinik untuk buka perban pertama tuh di hari Seninnya lagi. Senin pagi ya, Senin siang udah bisa pulang balik Bangka, udah bisa. Oke, jadi seperti itu ya skenarionya. Siapa tahu nih ada yang mau gitu ya, jadi kayak gitu waktu yang dibutuhkan teman-teman ya. Oh, boleh nggak dok saya nanya lagi nih? Tapi ini penasaran saya sendiri sih, kenapa sih kalau mau operasi kita harus puasa dok? Ini mungkin agak melenceng ya dari enggak sih, nggak apa-apa. Karena laparoskopi ini harus menggunakan anestesi umum. Ya, laparoskopi seluruh dunia memang harus anestesi umum karena membutuhkan relaksasi usus. Karena rahim itu organ reproduksi itu terletak di titik terendah rongga panggul. Ya, rongga perut kita ini kalau perempuan berdiri tuh ya, ini semuanya usus ini sebetulnya. Usus itu jatuh menutupi si rahim. Nah, untuk menampilkan rahim, makanya kalau laparoskopi itu kepala diletakkan lebih rendah. Ya, supaya ususnya naik ke atas, jadi organ reproduksinya itu terpampang. Ya, jadi operasinya itu lebih jelas terlihat, dibantu dengan uterine manipulator dan yang lain-lainnya. Nah, puasa itu supaya tidak muntah saat anestesi umum. Jadi usus-usus ini kosong lah ya, dibikin kosong supaya tidak muntah. Jadi tidak ada resiko tersedak dan sisa makanan masuk ke paru-paru. Untuk keamanan pasien sendiri sebetulnya. Nah ini mungkin ada juga yang punya pertanyaan sama kali dok ya, akhirnya terjawab. Ini sebenarnya udah lama banget dok, saya tuh penasaran. Setiap saya misalnya kayak ngejenguk teman abis operasi kayak gitu kan, terus nanya-nanya, iya saya satu hari sebelumnya misalnya kayak malamnya itu sudah disuruh puasa, paginya operasi. Saya tuh kadang terlalu kayak gitu. Tapi sekarang ketemu dokter, penasaran saya muncul gitu, dan akhirnya terjawab pemirsa ya, itu alasan kenapa harus puasa sebelum operasi. Oke baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dokter ya, dari @nanda aprilia. Saya merasa haid lebih banyak dari biasanya dan berlangsung lama dokter. Apakah itu tanda yang perlu diwaspadai dok? Iya betul, itu kan perubahan pola haid. Haid makin banyak ya, haid makin lama itu salah satu gejala tumor kandungan jinak. Iya, jadi tapi hormonal juga bisa ya, hormonal imbalance. Nah untuk membedakan ya karena hormon apa memang saya punya miom misalnya atau polip ya, itu sering membuat gejala seperti ini juga. Gampang banget yang tadi saya bilang, USG transvaginal 5 menit selesai ya. Nggak sakit, udah bisa tahu ini karena hormon apa karena tumor kandungan jinak gitu. Oke baik, berarti ini perlu diwaspadai ya buat Kak Nanda ya, ini sangat-sangat perlu diwaspadai. Betul. Kalau yang jangka waktu normal sebetulnya dok untuk haid sendiri, misalnya yang
benar-benar keluar gitu darahnya itu 2 sampai 7 hari. 2 sampai 7 hari. 7 hari semua haid itu harus sudah stop. Sudah stop ya. Okay. Dan mens 2 hari saja cukup. Dan jumlah darah haid tidak lebih dari 4 pembalut penuh sehari. Oke. Ya. Tapi yang paling penting lagi kalau cek HB, hemoglobin, itu nggak boleh anemia. Mens yang normal ya, sebanyak apapun dia tidak akan menimbulkan anemia atau kurang darah. Ya. HB normal itu kan 12 sampai 14 ya. Nah kalau HB-nya kurang dari 12 ya meskipun merasa mensnya normal-normal aja. Kadang-kadang kalau sudah berlangsung bertahun-tahun, ibu-ibu tuh suka nggak sadar kalau mensnya itu ternyata banjir ya. Betul. Sampai menimbulkan anemia, mens saya biasa-biasa aja kok dok, emang biasanya banyak gitu. Ya padahal nggak normal. Kalau dicek HB cuma 10, 9 ya itu kan nggak normal. Oke baik, berarti 2 sampai 7 itu udah cukup banget dok. Udah cukup. Kalau lebih dari situ mungkin bisa diwaspadai, jadi langsung saja ke dokter ahlinya. Iya, betul. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih dok dari @rinaayu.id. Dok, bagaimana cara kita menjaga diri ataupun tips and trick untuk terhindar dari tumor jinak yang seperti telah dokter jelaskan? Silakan dok. Oke, jadi yang tadi saya jelaskan sebisa-bisanya kita menjalankan pola hidup sehat, makan makanan sehat, dan jauhi polutan lingkungan. Itu juga penting tuh. Iya betul, polutan lingkungan itu banyak banget ya, selain asap rokok, kendaraan bermotor, sekarang ini banyak banget mikroplastik. Iya. Nah, semua makanan dibungkus plastik. Betul. Iya kan? Mulai dari GoFood, GoSend, semuanya dibungkus plastik. Nah, itu mikroplastik. Mikroplastik itu dan kita temukan banyak di mana-mana ya. Bahkan garam kita sendiri katanya sudah tercemar mikroplastik juga. Waduh. Nah, itu menyebabkan kejadian-kejadian itu termasuk polutan lingkungan. Dan satu lagi gelombang elektronik. Gelombang elektronik Iya, gelombang elektronik gadget, lain sebagainya itu dok ya. Apalagi kalau deket-deket alat kelamin, itu juga menimbulkan gangguan-gangguan seperti ini. Makanya kenapa ada larangan kita kalau menggunakan laptop tuh nggak boleh di pangku gitu dok Iya, ya? betul, kalau harus bisa di meja. Gitu. Oh, betul. itu bisa jadi salah satu faktor Salah penyebabnya satu, ya. Oke, saya rasa ini sudah sangat jelas penjelasan dari Dokter Caroline. Gimana untuk Kak Rina Ayu? Semoga penjelasannya bisa masuk ya. Iya. Oke, dokter, terima kasih banyak sudah menjawab 4 pertanyaan ini. Kita akan kembali bermain dokter untuk segmen selanjutnya. Bermain yang edukatif tentunya pemirsa ya. Tapi sebenarnya kita butuh break dulu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita, mengupas tuntas kesehatan dan kecantikan. Masih bersama dengan Dokter Caroline Tirtajasa. Nah dokter, tadi kita udah bermain di game yang pertama ya, kayak game sih tapi ya saya rasa dok ya, kayak menjawab pertanyaan gitu. Nah sekarang kita masuk ke segmen terakhir dokter, dan di segmen ini juga spesial karena segmen ini adalah segmen mitos atau fakta. Ya. Jadi peraturannya nanti saya akan memberikan pernyataan yang beredar luas di masyarakat. Nanti dokter tinggal jawab nih, ini kira-kira mitos atau fakta pernyataannya. Seperti itu dok ya. Oke, kita ke pernyataan yang pertama pemirsa. Angkat rahim bisa membuat menopause dini. Mitos. Oh langsung dijawab. Mitos. Oke baik. Ya, jadi banyak perempuan takut untuk angkat rahim. Ya, karena disangkanya kalau angkat rahim pasti langsung menopause dini. Nah, itu tidak benar. Itu nggak benar ya dok? Ya, itu nggak benar. Jadi yang menghasilkan hormon perempuan itu bukan rahim tapi ovarium. Oh, baik. Jadi kalau rahim itu diangkat, ovariumnya masih ada, tidak akan menopause dini. Begitu. Itu yang benarnya ya. Tapi bisa nggak dok, misalnya kayak angkat rahim tapi nggak ada masalah gitu di rahim, misalnya kayak kita udah nggak mau punya anak kayak gitu, kayak udah operasi sih sebetulnya semuanya atas indikasi ya. Biasanya orang angkat rahim itu dia punya miom atau adenomiosis, benjolan di rahim. Nah itu kita angkat. Berarti memang harus ada indikasinya iya, dulu harus dok ada ya. indikasinya, betul. Siapa tahu kan ada yang kayak, aduh udahlah capek mau nggak mau ngelahirin lagi. Gitu. Berarti jangan kalau itu ya. steril namanya. Oh itu steril namanya. Itu steril namanya. Steril itu cuma mengikat saluran telur. Jadi tetap mens normal seperti biasa, berarti cuma nggak hamil aja ya? gitu. Iya, hormon juga tetap normal seperti biasa. Oke, ini ilmu baru nih dok. Siapa tahu kan nih ada ibu-ibu nih yang kayak
bisa kita bisa pakai KB juga kan dok? Iya. Tapi kan kalau Tapi pakai steril KB, itu kan bisa pakai laparoskopi. oh bisa Bisa ya? pakai ini, cuma Oh. 2 lubang malahan kalau Ah. steril. 1 lubang 1 senti, segini 1 lubang lagi setengah senti. Oh gitu, oke. Iya, dan itu tanpa nyeri juga sama sekali, bisa langsung pulang setelah Iya, steril. iya. Oh begitu, Iya. baik. Berarti bisa Nggak jadi perlu salah rawat. satu pilihan dok ya. Iya. Kalau nggak mau KB, kadang kan KB itu kan efek ke badan kan luar biasa dok ya. Iya, Ada yang betul. bikin kita jerawatan, menggemukkan, kayak Iya, gitu. jadi kalau nggak mau hamil, nggak mau pakai alat KB, ya udah steril. Steril Episode aja. 24 YouTube channel saya, laparoskopi Oke. steril. Dicek. Siap, langsung dicek abis ini pemirsa kita ya. Oke, kita ke pernyataan yang kedua nih dok. Laparoskopi merupakan tindakan operasi dengan sayatan kecil. Mitos atau fakta dokter? Betul. Betul ya. Ini Fakta. kalau saya sudah menonton dari segmen 1 harusnya langsung bisa Iya. jawab sih. Oke, kita ke pernyataan selanjutnya. Kalau sudah menopause itu tidak perlu lagi cek-cek kandungan. Mitos. Mitos dok. Ya, karena justru kejadian kanker makin tinggi pada pasien-pasien yang sudah makin tua. Oh seperti itu dok. Iya, Oke. menopause tapi masih punya rahim misalnya, masih punya ovarium. Iya, Nanti iya. beberapa tahun lagi kena kanker rahim atau kanker ovarium kan bisa. Iya betul betul. Ya, betul. karena itu tetap cek kandungan selama masih ada organnya di dalam. Kecuali udah dibuang semua, nggak ada lagi, yang nggak perlu dicek lagi. Oke. Apalagi kalau punya piaraan miom, piaraan adenomiosis. Kan tumor kandungan jinak ini tidak akan hilang meskipun dia sudah menopause. Seperti itu dok ya. Iya, miom itu nggak hilang loh meskipun oke. pasiennya sudah menopause. Berarti selagi kita masih punya rahim, mau kita tua, Iya. muda, udah menopause atau belum, Iya. itu tetap harus Harus cek kandungan. Iya. Apalagi kalau punya piaraan miom tadi, miomnya dia harus dilihat-lihat dong, karena kan dia tetap ada di dalam. Betul, betul. Jangan sampai tiba-tiba ukurannya jadi besar, mengadakan perubahan sel ke arah kanker nggak ketahuan. Iya. Cara taunya ya USG transvaginal tadi setahun sekali. Oke, Iya. baik. Berarti ini mitos ya pemirsa ya. Walaupun sudah menopause tetap harus cek kandungan. Betul. Seperti itu. Oke, kita ke pernyataan selanjutnya, Dok. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi tumor kandungan sejak dini. Mitos atau fakta, Dokter? Fakta. Fakta. Pasti Fakta. ya ini. Pemeriksaannya USG transvaginal tadi ya. Oke, siap. Dicatat teman-teman ya. Ini siapa tahu kita semakin terbuka pikirannya setelah Iya, menonton dokter betul. kita gitu ya. Kadang kan benar kata dokter tadi kayak udah terbiasa haid yang lama, itu udah biasa. Tapi sebetulnya itu ada indikasinya gitu dok Betul. ya. Oke, kita ke pernyataan selanjutnya. Makin banyak mens berarti makin subur. Ini Mitos. atau fakta? Mitos, Oh, hoax, mitos. Oke. Iya. Justru kalau makin banyak haid, berarti ada something wrong tuh, ada apa di dalam. Harus segera cek datang ke dokter kandungan, dilihat adakah miom atau ada polip, adeno, itu juga bisa membuat mens kok makin lama makin banyak. Ya, jadi kesuburan itu tidak tergantung dari mens banyak atau mens sedikit. Ya, apalagi ibu-ibu nih di atas umur 40 tahun, ya mens makin banyak dikatakan udah mau menopause kali nih, mau ngabisin. Nah, itu juga mitos ya, nggak bener. Ya, justru kalau mau menopause mens itu makin lama makin sedikit, sedikit ya, lama-lama dok ya? hilang. Baik. Ya, tapi kesuburan tidak bergantung dari banyaknya mens. Semakin banyak darah yang keluar, ya berarti ada apa-apa justru di dalam. Itu Justru harus ada segera cek. apa-apanya ya. Iya, kita nggak Oke. mau mens banyak-banyak. Dok, tapi kalau seandainya misalnya ada yang haidnya itu sudah terbiasa, misalnya sebulan ini haid, bulan depan tuh bisa ke skip, bulan depannya lagi haid kayak gitu. Nah itu apakah memang ada masalah atau Itu bisa masalah jadi- hormonal biasanya. hormonal. Itu masalah hormonal, tidak terjadi ovulasi. Iya, oh, Iya, tapi baik. tetap harus USG transvaginal tadi Harus untuk dicek, memastikan Dok, ya? tidak ada tumor kandungan jinak ini. Oke, Ya. pokoknya setiap apapun yang tidak terbilang normal dan umum itu harus Pastikan diperiksakan dulu. dokter Iya, ya. USG. Oke, baik. Kita ke pernyataan selanjutnya pemirsa. Setelah laparoskopi, pasien tidak boleh beraktivitas sama sekali dalam waktu lama. Mitos, mitos. Aku baru aja mau bertanya langsung jawab. Mitos. Udah bisa jawab sendiri. Ini soalnya kalau saya teman-teman udah benar-benar nonton dari segmen awal, kita udah bisa langsung jawab sih sebetulnya. Dok, ya. Oke, kita ke pernyataan selanjutnya. Laparoskopi hanya bisa dilakukan di luar negeri. Oh, tidak dong. Tidak ya? Pasien luar negeri malah ke saya. Oh, iya dok ya? Iya, pasien-pasien saya tuh beberapa dari Singapura, dari Penang, dari Aceh, Papua. Itu datang untuk laparoskopi angkat rahim, kadang-kadang datang ke rumah sakit TMC Pulau Mas, ketemu Iya. saya. Oh, Iya. baik. Jadi ini bisa dilakukan dalam negeri ya pemirsa ya. Jangan salah, Indonesia juga sudah secanggih itu kok, Iya, tenang. betul. Oke, kita ke pernyataan selanjutnya. Laparoskopi tidak bersih karena dengan lubang kecil. Nah, itu Mitos atau mitos. fakta, Dok? Mitos. Mitos ya. Laparoskopi itu sebetulnya lebih bersih daripada operasi yang biasa. Oh,
begitu dok? Karena apa? Karena inget ya tadi ada kamera dengan resolusi tinggi yang bisa dibawa kemana-mana tuh. Ibaratnya kolongnya rahim yang nggak bisa kelihatan saat operasi black biasa, itu terlihat dengan kamera laparoskopi. Ya, terutama kasus-kasus endometriosis itu rata-rata letaknya di kolongnya rahim. Ya, kalau pada operasi biasa pasien tidur kita black perut, kita cuma bisa raba doang tuh kolongnya rahim tuh. Oh, ini kelihatannya ada perlengketan pakai feeling gitu ya, tapi kelihatan mah nggak bisa. Tapi kalau laparoskopi kameranya dari pusar itu bisa dibawa kemana-mana. Kita bisa lihat titik-titik bercak-bercak endometriosis itu sampai ke kolong-kolongnya rahim bagian bawah itu terlihat semua. Dan perlengketan itu bisa dibebaskan layer by layer, lapis demi lapis dengan cermat. Jadi operasi laparoskopi itu sangat cermat, lebih cermat daripada operasi yang biasa. Oke, berarti ini mitos ya pemirsa ya, justru lebih bersih dia. Iya, gitu di ya. tangan dokter ahli sekali lagi, karena tidak semua dokter bisa mengerjakan operasi ini. Iya, dan laparoskopi pun tadi sempat dokter katakan juga itu harus ada skill sekolahnya tertentu juga ya, ya dok betul. ya, harus ngambil ilmu lagi gitu pemirsa. Jadi sudah dipastikan ini jauh lebih aman ya dok ya. Oke, kita ke pernyataan terakhir nih dok. Tumor kandungan jinak bisa membesar jika tidak dipantau. Mitos atau fakta? Iya, betul. Betul ya. Mau dipantau atau tidak dipantau, dia akan membesar. Itu sifatnya tumor kandungan jinak, dia growing. Selalu ya dok ya? Selalu. Miom tahun ini 2 cm, tahun depan udah bisa 3 cm, 4 cm, 5 cm. Ya, dan kecepatan pembesaran ini beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Karena tadi faktor hormonal dan genetik juga menentukan. Ada yang cepet banget besarnya, ada yang lama besarnya. Dan hati-hati pada tumor yang membesar dengan cepat, berarti lebih agresif dia sifatnya. Berarti apa? Perubahan sel ke arah kansernya juga makin tinggi. Makin tinggi ya? Iya. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa penjelasan dari Dokter Caroline. Terima kasih banyak dokter hari ini telah hadir di Dokter Kita. Saya merasa bangga sekali bisa menemani dokter hari ini berbagi dengan teman-teman dari Bangka Belitung semuanya. Jangan kapok ya dok ya kalau nanti main ke Bangka Belitung. Happy. Happy ya, oke. Dan pemirsa terima kasih Anda telah menemani kami selama kurang lebih 1 jam dalam Dokter Kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan tentunya menambah wawasan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dokter terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama Rizky, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi dokter, kalau main ke Bangka Belitung jangan lupakan TVRI Babel ya. Pasti dong. Oke, kalau gitu pemirsa terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky Amalia mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.